Oke, teman-teman, Eh, Jumat kemarin market sedikit hijau ya, 0,2%. Tapi bank-bank besar itu sepertinya masih ada yang jualan ya, banyak sekali ya. Asing ini keluar, tapi nggak masalah, kita tetap kondisi sideways ya, saya lihat. Terutama BBRI ya yang saya masih pegang namanya, kembali saya minus sekitar 10% ya, 10%. Ini sudah mulai sideways sih, sudah mulai sideways. Saya lihat ini dalam time frame 1 jam ya, coba kita cek. Nah, teman bisa lihat ini sudah mulai sideways. Semoga saja biar ini mulai banyak yang beli ya. Kita mulai saham pertama untuk besok itu saham MAPI, teman ya. Saham MAPI, saya lihat saham MAPI ini sudah berada di area support ya. Kita ambil 1 hari dulu time frame-nya biar kelihatan. Nah, ini ya, ini sudah berada di area support kuatnya, tapi di sini masih ada ya, di bawah itu support. Setelahnya kalau dia tembus support di sini ya, kemungkinan dia akan terus ke bawah sini ya. Ini cukup dalam, teman-teman ya. Kalau kita ambil dari area support sini ke bawah sekitar 7% ya. Jadi strateginya kita masuk di area pertama ini, tapi kalau teman-teman tidak mau dibawa dalam, kita bikin stop loss. Jadi plannya seperti ini, buy 14.30, stop loss 13.75 ya, atau minus 3,8%, kemudian TP-nya di 16.75 ya. Risk reward 1/4 ya, teman bisa lihat ini 4,4 ini risk reward. Oke, risk reward yang cukup menarik dengan target profit sekitar 17,13% ya. Nah, kita lihat apakah ada akumulasi di MAPI ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini tanggal 3 ya, tanggal 3 hari Jumat kemarin ya. Karena memang satu candle ini warna hijau itu di hari Kamis. Sebelumnya sudah pasti ini ada distribusi ya, candle merah panjang ini. Nah, kemudian di hari Jumatnya ada candle hijau. Nah, kita lihat apakah ada yang akumulasi atau beli dalam jumlah banyak ya. Kita pencet dulu netnya di sini. Kelihatan ini agak buram pastinya kalau teman-teman lihat ya. Nah, teman bisa lihat di sini ya, KZ, BK, CC, EU dan OD ya. Yang jualan itu BB, NI, ZP. Kalau kita total ini lebih banyak yang beli, kelihatan sekali ya. Kalau dijumlah dan di 5 teratas ini tercatat akumulasi, teman ya, tapi akumulasi yang tidak terlalu signifikan. Nah, menariknya apa? Menariknya yang pertama, dia sudah berada di area support ya harganya, dan ada momentum dengan candle hijau ini. Jadi kita coba untuk entry dengan catatan ya, entry-nya jangan instan, teman ya. Jangan instan, teman boleh tawar sedikit ya di bawah. Kalau nggak dapat gimana ya, udah biarin aja ya, biarkan saja, jangan dipaksakan. Jadi buy di 14.30 di area sini ya, karena harga sekarang itu di 14.85, teman ya. 14.85. Kalau teman-teman lihat harga si market maker-nya atau si KZBK ini 14.76, 14.75,8 ya. Jadi belum terlalu jauh dari harga sekarang itu 14.85. Tapi kalau kita bisa dapat lebih di bawah harga mereka itu kan lebih bagus, teman ya. Kita tawar di 14.30 ya. Sehingga stop loss kita bisa sedikit lebih tipis, 3,85% saja. Itu strateginya ya. Nah, MAPI ini, ini MAPI ini cukup volatil, teman, lumayan volatil. Kalau dia rame ya, volumenya tinggi, ini cukup volatil, teman. Kenaikannya itu bisa ya lumayan lah ya, kenaikan itu bisa lumayan. Seperti hari kemarin itu naik sekitar berapa persen, ini 3% ya, 3%. Sebelumnya dia sempat naik ke 14.50 ya, 14.50 dari sini. Berarti sekitar 6%, teman ya. Jadi 6% itu kenaikan harian yang cukup lumayan ya. Bahkan dia bisa 10% juga kadang-kadang ini MAPI ini. Seperti ini. Nah, ini naiknya 8-9% ya. Jadi kalau teman-teman
kebetulan masuk dan hari itu ramai, misalkan naik 5%, 4%, itu bisa juga teman-teman ambil dulu profitnya ya. Day trade juga bisa ya. Menurut saya ini kita tidak usah terlalu kaku-kaku amat ya. Misalkan teman-teman rencananya swing, ternyata hari itu naiknya lumayan misalkan ya, dirasa sudah cukup, ya sudah, teman-teman bisa TP saja ya. Jadi fleksibel saja ya. Tapi dengan catatan stop loss jangan lupa ya. Nanti kalau lossnya teman-teman biarkan, itu justru jadi masalah nanti. Jadi stop loss kita tetap kita pasang ya, begitu dia sudah naik melebihi risk reward 1/2 itu sudah bisa kita take profit sebenarnya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya Breeze. Nah, Breeze ini ya, ini berada di area sideways ya, dia sedang sideways, teman-teman bisa lihat ini ya, candlenya sini-sini saja, naik turun. Pasti kalau kita tukar ke 4 jam ini kelihatan sekali ya, ini sideways. Nah, sideways ini cara belinya itu kita ambil area seperempat bawah di sini ya. Kemudian kalau kita optimis kita boleh di sini ya, seperti yang saya bikin panah ini. Kalau kita optimis kita bisa ekspektasi harga ini sampai ke sini ya, atau sekitar 14,7%. Jadi ini juga sama dengan LAPI tadi, kita tidak bisa instan buy karena dia sedang berada di tengah-tengah ya. Aturan yang bagus itu kalau kita masuk di area sideways ini, kita masuk ke seperempat bawah ya, sekitar di area sini ya, seperempat bawah, kemudian jualnya seperempat atas area sini, atau seperti yang kita bikin plan ini ya, buy di 2510, kemudian stop loss 2410, TP nya 2630 atau lebih kurang 14,7% ya. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi apakah Breeze ini ada akumulasi. Breeze kalau kita lihat di tanggal 3 saja ini kelihatan ada akumulasi namanya ya, ada akumulasi 15 miliar, 13 miliar, 12 miliar. Sementara ini yang jualan 10, 10, 5, 4 ya. Nah, ini di tanggal 3. Kalau kita tarik dari tanggal 29 bulan 4 ya, tadi saya sudah cek sampai sekarang. Nah, ini juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi sepertinya memang strategi kita main di area sideways ini saja teman-teman ya. IMG sepertinya nginap cukup lama di sini ya, di 2582. Harga sekarang itu 2630. Jadi MG ini baru floating profit sedikit teman ya. Saya nggak tahu MG yang mana ini, mungkin kayaknya ini bukan MG yang biasa scalping ya, yang biasa jualan cepat itu ya. Nah, di sini kita juga bisa ambil perumahan kalau masuk di harga sekarang, maksudnya kalau kita tawar di harga sini, tentu saja ini sudah lebih di bawah harga MG tadi. Jadi seperti itu ya strateginya, kita sabar dulu, jangan buru-buru gimana ya. FOMO itu bisa membuat teman kehilangan duitnya. Nggak sabar menunggu momentum untuk masuk ya. Teman lihat ini candle bagus, hijau ya, rame, misalnya langsung masuk. Padahal ini harganya sedang di tengah-tengah sini. Walaupun teman nantinya profit ya, tapi kan nggak maksimal dan tidak sesuai rule yang sudah kita tetapkan. Jadi disiplin dengan rule sendiri itu penting teman. Oke, itu Breeze yang kedua. Kemudian ADMR yang sudah kita bahas juga di video sebelumnya, kita cek dulu sedikit. ADMR ini kembali terkoreksi kemarin ya, cukup dalam, ini sekitar 1,85%. Kalian bisa lihat ya, sebelumnya dia sudah floating profit ini. DMR sekitar 7% ya, 7%. Ya, tentu saja ada yang take profit juga ya, karena kondisi pasar sekarang mungkin masih belum menentu ya. Menurut para investor bisa saja seperti itu, mereka take profit dulu, dan itu wajar. Nah, ini kalau teman-teman mau entry ya, sudah berada di hampir di area kita entry pertama ya.
di 13.15, sementara harga sekarang 13.30, jadi dua tick lagi ya, dua atau tiga tick lagi sudah sampai ke harga beli kita di plan tanggal 16 April. Jadi teman mau entry yang belum masuk di DMR boleh. Oke, selanjutnya tadi BBRI sudah ya. WIM Wismilak, ini rokok. Nah, Wismilak bisa teman-teman lihat di sini. Kita bilang 1 hari. Sorry, kita 1 jam ya. Saya ambil 4 jam ya. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini sedang sideways juga ya. Harganya cenderung di situ-situ saja ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di time frame 4 jam, atau kita pindahkan ke 1 jam biar jelas. Nah, di sini di time frame 1 jam ini terbentuk support ya, support. Harga tidak menembus batas ini, kita anggap itu support yang berapa kali tidak jebol, jadi itu bisa kita jadikan patokan untuk ambil stop lossnya. Jadi kita tarik sedikit stop loss ke bawah, sehingga stop loss kita bisa tipis ya, 4,31%. Menurut saya ini harga yang menarik teman-teman ya, harga menarik karena Wismilak ini terjun dalam ini ya, dari area short ini dia turun 27% ya, 27%. Wismilak ini cenderung stabil ya sebenarnya, maksudnya itu perusahaannya bagus, cukup bagus secara fundamental ya, walaupun tidak terlalu wah gitu ya, tidak seperti gudang garam juga. Tapi menurut saya ini WIM menarik untuk kita trading jangka pendek ya, swing dengan plan seperti ini. Buy 1160 ya, ini bisa instant buy. Kenapa? Karena harganya masih di bawah, kemudian kemarin harga juga naiknya cuma 2% ya, masih di area sideways. Jadi kita masuk pun kita bisa ambil stop loss sekitar 4% saja ya. Kemudian target profit itu bisa kita ambil area base di atas ini ya, drop base drop ini sekitar 34,4%. Jadi risk reward itu menarik sekali, 1:8. Jadi kita risikokan 4% untuk mendapatkan profit sekitar 8 kalinya ya. Jadi seperti itu. Coba kita cek broksomnya si WIM ini. Saya tadi sudah lihat dari tanggal 26/4. Nah ini. Nah di sini teman bisa lihat ya. OD SQ CC ya, masuk 7 miliar, 1,7, 1 miliar. Sementara yang jualan itu YP, PDTP 2 miliar, 2 miliar, 1,7, 1,4, 1 ya. Jadi ini jelas ini ada akumulasi. Meskipun akumulasinya tidak terlalu banyak, tidak puluhan miliar seperti itu. Kenapa? Karena memang sesuai dengan market cap si WIM ini. Jadi ini sudah akumulasi yang cukup bagus ya, dan risk rewardnya juga menarik. Itu WIM, silakan mempelajari lagi. Kemudian yang terakhir, saya masih tertarik membahas TLKM ini atau Telkom ini teman ya. Telkom sudah floating profit ya, teman-teman yang masuk di tanggal 16 ya, 16 ini plan kita tanggal 16 seperti itu. 16 April ya, sudah floating profit sekitar 6% ya, 6% di Telkom ini. Jadi teman-teman juga sudah saya buat plan baru ya, buat yang belum entry waktu itu ya, yang ketinggalan entry, saya buat plannya seperti ini. Masuk di harga 3170 ya, atau 3180. Kemudian stop lossnya itu 300 ya, 2% lebih kurang. Kemudian target profitnya sekitar 7% atau sama dengan target profit yang sudah kita bikin sebelumnya 3.400. Jadi targetnya sama, cuman beda dengan
stop loss dan entry-nya ya. Semoga saja capai target ya teman ya Telkom ini, karena sudah turun cukup dalam ini, dan kita lihat juga ada akumulasi waktu itu ya. Di Telkom apakah kemarin tanggal 3 juga ada akumulasi? Coba kita cek lagi, tanggal 3 bulan 5. Sepertinya justru ada distribusi teman ya, distribusi net. Nah ini yang keluar CC, ZP, CP ya, 71 miliar, 62 miliar, 11 miliar. Sementara yang masuk BB, KZ 38 miliar, 28 ini sehari saja. Tapi kalau kita kombinasikan atau kita tarik lebih dalam, lebih jauh dari tanggal 29 April misalnya ya, coba kita cek 29 bulan 4 ya. Nah di sini masih ada akumulasinya, terlihat BB 293 miliar, kemudian RX 122 miliar, PD 50 miliar, dan kita lihat di sini 176 miliar yang jualan AK, CC 147 miliar, kemudian ZP 97 miliar dan seterusnya. Ya, ini jelas terlihat ada akumulasi teman. Tapi kalau kita lihat di tanggal 3 kemarin saja, ini ada distribusi, walaupun distribusinya tidak terlalu banyak ya. Tadi saya bilang ini plan tanggal 16 April ya, sebenarnya ini tanggal April kayaknya tanggal-tanggal segini deh ya, di candle yang ini, yang hijau ini 25 April atau 26 April ya, 25 April ini untuk trading 25 April waktu itu ya. Saya ingat waktu itu candle hijau ini patokan kita, jadi kita masuk di situ ya, atau di sini saya lupa teman-teman ya, coba kita cek lagi videonya. Tapi yang penting kita sekarang sudah voting profit di Telkom ini. Semoga besok ya, hari Senin masih kuat naik. Oke, saya rasa cukup ya. Ada 6 saham tadi: MAPI, BRIS, ADMR, BBRI, WIM, dan Telkom ya. Silakan teman-teman analisa ulang lagi, semoga sesuai dengan seleranya ya. Kalau nggak sesuai jangan dipaksakan. Dan untuk saham-saham yang lain nih nanti kita bahasnya di grup ya, sambil jalan ya. Misalkan hari Senin itu ada yang menarik, misalkan ya sorenya kita lihat, kita langsung posting di grup, karena di YouTube ini kita cuma bisa bahas saham itu sekali seminggu teman, karena kita ada kesibukan juga ya di luar. Jadi teman di grup itu biasanya kita komunikasi setiap saat. Oke, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan buat teman semua.